Produsen otomotif Vietnam Kim Long Motor bekerja sama dengan BYD dari China untuk membangun pabrik baterai bus dan truk listrik. Proyek senilai 130 juta dolar Amerika ini akan dibangun di Vietnam Tengah dengan target memperkuat pasokan baterai seiring pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Produsen otomotif Vietnam Kim Long Motor mengumumkan kerjasama dengan BYD dari China untuk membangun pabrik baterai bus dan truk listrik. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 130 juta dolar Amerika atau setara 2,18 triliun rupiah. Melansir Reuters pada 27 Januari 2026, pabrik baterai tersebut akan dibangun di wilayah Vietnam Tengah. Kim Long Motor akan menjadi pihak yang membiayai pembangunan fasilitas produksi tersebut. Berdasarkan perjanjian kedua perusahaan, BYD akan menyediakan dukungan teknis dan teknologi secara komprehensif. Sementara Kim Long Motor bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan fasilitas produksi. Pabrik akan dibangun di atas lahan seluas 4,4 hektar, di mana fasilitas ini memiliki kapasitas produksi awal sebesar 3 gigawatt hour per tahun untuk baterai bus dan truk listrik. Pada fase kedua, pabrik akan diperluas menjadi 10 hektar dan meningkatkan kapasitas produksi hingga 6 gigawatt hour per tahun. Fasilitas ini juga akan memulai produksi baterai untuk mobil listrik di tengah pesatnya pertumbuhan pasar EV di Vietnam. Berbagai sumber IDX Channel. SoftBank Group tengah menjajaki investasi tambahan hingga 30 miliar dolar Amerika ke OpenAI, pengembang ChatGPT. Rencana ini menjadi bagian dari putaran pendanaan besar bernilai hingga 100 miliar dolar Amerika dengan valuasi OpenAI diperkirakan mencapai 830 miliar dolar Amerika Serikat. SoftBank Group dikabarkan tengah berdiskusi untuk menanamkan investasi tambahan hingga 30 miliar dolar Amerika ke OpenAI. Informasi ini disampaikan oleh sumber yang mengetahui pembahasan tersebut kepada Reuters pada 27 Januari 2026. Melansir Reuters, investasi ini disebut akan menjadi bagian dari putaran pendanaan besar yang berpotensi menghimpun dana hingga 100 miliar dolar Amerika. Dalam putaran ini, valuasi OpenAI diperkirakan mencapai sekitar 830 miliar dolar Amerika. Rencana investasi tersebut pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal. Hingga berita ini diturunkan, baik SoftBank maupun OpenAI belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar dari Reuters. Sebagai informasi, pada tahun lalu, SoftBank yang dipimpin Masayoshi Son telah merampungkan investasi senilai 41 miliar dolar Amerika di OpenAI. Pendanaan tersebut menjadi salah satu investasi swasta terbesar dalam sejarah. Melalui investasi sebelumnya, SoftBank mengantongi sekitar 11% saham OpenAI. Potensi tambahan investasi ini menegaskan keyakinan SoftBank terhadap prospek jangka panjang pengembang kecerdasan buatan di tengah percepatan adopsi AI global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Boeing mencatatkan pembalikan kinerja tajam pada akhir 2025 dengan laba bersih 8,22 miliar dolar Amerika. Ya, kinerja positif ini didorong penjualan unit bisnis strategis, lonjakan pendapatan serta peningkatan produksi dan pengiriman pesawat meski sejumlah unit usaha masih memberi tekanan. Produsen pesawat terbang Boeing mencatatkan laba bersih sebesar 8,22 miliar dolar Amerika pada kuartal keempat 2025 atau setara 10,23 dolar Amerika per saham untuk periode yang berakhir pada Desember 2025. Melansir Reuters, realisasi ini menandai pembalikan signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal akhir 2024, Boeing masih mencatatkan kerugian sebesar 3,86 miliar dolar Amerika atau 5,46 dolar Amerika per saham. Laba Boeing pada kuartal keempat didorong penjualan penyedia layanan perangkat lunak navigasi, Jeppesen. Transaksi ini dilakukan kepada Thoma Bravo dengan nilai 10,6 miliar dolar Amerika secara tunai. Pendapatan Boeing pada kuartal keempat meningkat 57% menjadi 23,95 miliar dolar Amerika. Angka ini melampaui proyeksi konsensus analis sekitar 22,6 miliar dolar Amerika Serikat seiring penguatan pengiriman dan produksi pesawat komersial.
Boeing terus meningkatkan produksi dua pesawat jet terpopulernya, yaitu 737 MAX dan 787. Perusahaan mengakhiri 2025 dengan produksi 42 unit 737 MAX per bulan dan sedang meningkatkan produksi 787 menuju 8 unit per bulan. Di sepanjang 2025, Boeing mengirimkan total 600 pesawat penumpang ke pelanggan. Jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak 2018 dan mencerminkan pemulihan bertahap operasi manufaktur perusahaan. Meski kinerja keuangan menguat, unit pesawat komersial Boeing masih mencatatkan kerugian kuartalan sebesar $632 juta Amerika. Sementara unit pertahanan dan ruang angkasa juga mengalami kerugian $507 juta Amerika akibat tekanan biaya dan program yang tertunda. Hasil keuangan Boeing juga memperhitungkan akuisisi kembali Spirit Aerosystems senilai $4,7 miliar Amerika dalam bentuk saham. Boeing melunasi lebih dari $3 miliar Amerika utang Spirit dan mencatatkan keuntungan bersih sekitar $7,6 miliar Amerika. CEO Boeing Kelly Ortberg menyatakan perusahaan akan fokus menyelesaikan sertifikasi 7377, 73710, dan 777X. Boeing juga dituntut mempercepat perbaikan program pertahanan dan ruang angkasa yang selama ini telah membebani kinerja keuangan. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengedepankan langkah deeskalasi untuk meredam konflik antara warga dan petugas penegakan hukum imigrasi di Minneapolis. Ya, adapun konflik yang telah mengakibatkan 2 warga tewas ini telah menimbulkan ancaman dari Partai Demokrat untuk memblokir rancangan undang-undang pengeluaran rutin di Senat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengambil langkah deeskalasi dalam penyelesaian konflik di Minneapolis. Keputusan ini diambil setelah gelombang kritik tajam menghantam pemerintahannya menyusul penembakan fatal terhadap 2 warga sipil dalam kebijakan penegakan hukum keimigrasian skala besar. Meski demikian, Trump menegaskan langkah ini bukanlah sebuah penarikan mundur pasukan untuk menegakkan hukum keimigrasian. Sebagai bagian dari upaya pengendalian situasi, Trump menunjuk Kepala Patroli Perbatasan Tom Homan untuk bertemu dengan Gubernur Minnesota Tim Walz dan Wali Kota Minneapolis Jacob Frey guna meredam ketegangan. Konflik di Minneapolis meningkat usai tewasnya Alex Pretty usai ditembak oleh agen federal pada pekan lalu. Pretty pun menjadi warga kedua yang tewas dalam penegakan hukum keimigrasian setelah sebelumnya Ryan Good juga tewas usai ditembak petugas penegakan hukum pada 7 Januari lalu. Ketegangan di Minneapolis kini beresiko melumpuhkan pemerintahan federal. Hal itu karena Partai Demokrat mengancam akan memblokir rancangan undang-undang pengeluaran rutin di Senat akhir pekan ini sebagai bentuk protes atas tindakan kekerasan agen federal di lapangan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Dewan Uni Eropa memberikan persetujuan akhir untuk melarang total impor gas pipa dan gas alam cair atau LNG asal Rusia ke kawasan tersebut. Kebijakan ini merupakan langkah tegas blok Eropa untuk mengakhiri ketergantungan energi dari Moskow yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2027 mendatang. Uni Eropa resmi menetapkan tenggat waktu penghentian impor energi dari Rusia. Larangan total akan mulai berlaku pada Januari 2027 untuk komoditas LNG dan disusul penghentian gas pipa pada musim gugur 2027. Guna mencegah pelanggaran, otoritas nasional di setiap negara anggota wajib memverifikasi negara asal produksi gas sebelum diizinkan masuk ke kawasan Uni Eropa. Peraturan baru ini juga menetapkan sanksi berat bagi pihak yang melanggar dengan denda maksimal setidaknya 2,5 juta euro untuk individu serta 40 juta euro bagi korporasi. Selain itu, negara-negara anggota diwajibkan menyerahkan rencana diversifikasi nasional paling lambat Maret 2026 guna mengidentifikasi strategi penggantian pasokan gas Rusia secara berkelanjutan. Meski ketergantungan telah menurun tajam, gas Rusia tercatat masih menyumbang sekitar 13% dari total impor Uni Eropa pada tahun lalu. Kendati demikian, Komisi Eropa tetap memberikan pengecualian darurat di mana larangan dapat ditangguhkan sementara jika keamanan pasokan energi kawasan terancam serius. Selain gas, Uni Eropa juga tengah menyiapkan undang-undang untuk menghapus impor minyak Rusia secara bertahap pada akhir 2027 mendatang. Berbagai sumber IDX Channel.
India dan Uni Eropa menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan di New Delhi. Perjanjian ini meliputi sektor tekstil hingga obat-obatan. India dan Uni Eropa pada Selasa kemarin menandatangani beberapa perjanjian dan nota kesepahaman terkait hubungan perdagangan di New Delhi. Penandatanganan tersebut menjadi rangkaian kegiatan dalam kunjungan 3 hari Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Penandatanganan tersebut dilakukan di hadapan Perdana Menteri India Narendra Modi. Ia pun menyebut penandatanganan ini menjadi contoh kemitraan antara dua pusat perekonomian dunia. Perjanjian ini meliputi sektor tekstil hingga obat-obatan, sekaligus memangkas biaya masuk tinggi untuk anggur dan mobil asal Eropa. Namun, implementasi perjanjian ini diperkirakan baru akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Uni Eropa pun optimis kesepakatan ini akan melipat gandakan ekspor ke India pada 2032 mendatang. Uni Eropa juga menyebut perjanjian ini akan menghemat biaya masuk bagi perusahaan di Eropa hingga 4 miliar euro. Uni Eropa juga akan memangkas tarif atas 99,5% barang impor dari India secara bertahap selama 7 tahun. Dan Kementerian Perdagangan India menyebut tarif akan masuk ke Eropa diturunkan hingga 0 untuk produk lautan, kulit, hingga produk perhiasan asal India. Berbagai sumber IDX Channel.